Benarkah pamor publik Deddy Mulyadi anjlok setelah konflik dengan Menteri Purbaya? Saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan teknik Niteni serah diri, yaitu ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Ini adalah analisa. Bisa benar, bisa sebaliknya. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama belasan tahun menjadi praktisi spiritual dan penulis buku Niteni serah diri, akurasinya di atas 75%. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol love dan follow akun ini sekarang, agar energi kita selaras dan sama. Kamu pernah dengar istilah numerik resonansi konflik? Ini bukan gosip politik murahan ya. Ini adalah ilmu langit. Ini adalah ilmu Niteni serah diri. Bahasa semesta yang sudah lama dibaca oleh para leluhur kita. Hari ini kita bedah frekuensi benturan energi antara dua tokoh besar Indonesia, Deddy Mulyadi dan Purbaya Yudi Sadewa. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar konflik politik, ini adalah benturan takdir. Oke, kita bahas frekuensi dua tokoh besar ini. Yang pertama adalah Kang Deddy Mulyadi, lahir 11 April 1971. Kode numeriknya inilah 1141971 ya. Yang kedua, Purbaya Yudi Sadewa, lahir 7 Juli 1964. 77184. Nah, di sini kita buka kitab angka langitnya. Oke, siap? Oke, aspek yang pertama dari jalan hidupnya. Kang Deddy Mulyadi ini angkanya 6, sedangkan Menteri Purbaya adalah 7. 6 vs 7. Ini benturan klasik humanis vs rasionalis. Nah, aspek kedua, ini adalah esensi jiwa ya. Jadi angka 11, Purbaya angka 9. 11 versus 9. Visioner spiritual dan perencana realistik. Aspek ketiga, karakter dasar. Jadi angka 4, Purbaya angka 1. Ini adalah disiplin struktur versus pemimpin dominan. Jadi angka 6 itu pelindung rakyat, bicara dengan hati. Angka 7 itu otak kiri, bicara dengan logika, data. Kalau dua frekuensi ini ketemu, udah pasti ada gesekan. Satu bicara rasa, satu bicara angka. Kang Deddy Mulyadi ini menembak pakai emosi kolektif rakyat. Purbaya nembak pakai statistik dan efisiensi. Vibrasinya 11 ya. Jadi itu seperti api mistik, cepat membesar, idealismenya tinggi. Sedangkan 9-nya Purbaya itu seperti angin tua, luas, dingin, dan sabar. Dan kamu tahu apa jadinya kalau api ketemu angin? Bisa jadi obor besar, bisa juga jadi badai. Jika kita hitung total energinya dari Deddy Mulyadi 11/4/1971, ini muncul angka 6, sedangkan Purbaya muncul angka 7. Karena ini selisihnya cuma satu angka, nah ini adalah simbol ego dan juga leadership atau kepemimpinan. Artinya, konflik mereka itu bukan soal ideologi, tapi soal siapa yang pegang kendali arah. Yang satu pengen jadi ayah bagi rakyat, yang satu pengen jadi arsitek ekonomi negara. Ini bukan permusuhan pribadi ya. Ini benturan gaya kepemimpinan dan juga frekuensi dominasi. Kalau kita telah lebih dalam, Kang Deddy Mulyadi lahir di bulan April, di bawah kuasa Mars, planet energi dan juga keberanian. Sedangkan Menteri Purbaya itu lahir di bulan Juli, di bawah kuasa bulan, simbol emosi dan refleksi. Artinya, Deddy itu api laki-laki yang menyerang terbuka, sedangkan Menteri Purbaya itu air dan bayangan, diam tapi dalam. Nah, dalam ilmu Niteni serah diri, antara Oktober hingga Desember 2025, Mars milik Deddy bakal beroposisi sama bulan milik Purbaya. Maknanya akan terjadi gesekan emosional. Ini akan bakal naik ke permukaan publik. Tapi menjelang akhir Desember, konstelasi Saturnus-Venus ini membentuk harmoni 120 derajat. Artinya, panasnya akan mereda, tensi berubah jadi negosiasi. Dan bisa jadi ya, akan terjadi rekonsiliasi simbolik di awal 2026. Nah, bagaimana efeknya terhadap pamor publik dari Deddy Mulyadi? Jika energi emas lagi tinggi, publik ngelihat Deddy Mulyadi sebagai sosok yang berani bersuara di media sosial. Dan ini bakal viral ya, bakal meledak. Dia akan menjadi simbol rakyat berani bicara. Efeknya, ini akan naik nih, pamor publiknya. Ini tergantung dari persepsi publik ya. Nah, pertengahan November, energi angka 7 itu milik Purbaya, mulai nguasain arena. Data, logika, argumen, semua jadi senjata.
Kalau Deddy Mulyadi nggak backup narasinya pakai fakta, pamornya stagnan. Vibrasi angka 11 itu mudah capek, gampang overreaktif. Sedangkan nanti di Desember 2025, energi tahun 9 itu menuntut penyelesaian. Kalau Deddy Mulyadi geser dari menyerang jadi mengajak dialog, pamornya bisa naik 2 kali lipat. Karena publik haus pemimpin yang berani tapi bijak. Nah, oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi dan timnya ini harus bisa membaca peta resonansi numerik ini. Karena tidak sembarangan orang yang bisa ngebaca ini ya. Karena jika kita ambil kesimpulan, konflik ini tidak menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, malah bisa menyucikan pamornya, asal ditutup dengan elegan. Kalau dibiarkan jadi ego battle, pamornya itu akan anjlok. Tapi kalau diarahkan ke narasi membela rakyat kecil dengan data, Kang Deddy Mulyadi bisa jadi ikon populis rasional baru di tahun 2026. Jadi, saran dari ilmu Niteni Serat Diri, jangan lawan angin dengan api, tapi ubah apimu jadi cahaya. Gunakan perseteruan konflik ini buat negesin jati diri, pemimpin yang berpihak pada rakyat, tapi menghormati logika ekonomi. Bangun narasi pembangunan berbasis budaya dan nurani. Itu yang bakal bikin angka 11 milik Deddy Mulyadi bersinar lagi. Dan angka 6 itu diterima oleh langit. Nah, pertanyaannya, benarkah Deddy Mulyadi dan Purbaya sedang berseteru? Jawabannya iya. Tapi bukan cuma soal politik. Ini benturan dua elemen semesta. Nah, ini hal yang biasa ya. Oleh karena itu, penonton jangan terlalu baper ya, dan jangan juga mendadak jadi buzzer. Ini demi kepentingan Indonesia. Kita harus bersatu dan harus support pemimpin yang adil, bijak, dan juga bisa membangun Indonesia semakin jaya.